Oke, di sini adalah rasio total debt to total asset rasio. Nah, tadi ya ini Ibu sudah ganti, rumusnya adalah total hutang dibagi menjadi total aktiva. Kemudian yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Nah, fungsi rasio ini yaitu membandingkan antara utang jangka panjang dan modal pemilik. Oke, rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi modal sendiri. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Apa sih rasio rentabilitas fungsinya? Yaitu rasio ini memiliki arti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Oke, selama periode tertentu. Artinya bisa dalam satu periode saja, pokoknya periode-periode tertentu saja. Ini bisa menggunakan rasio rentabilitas. Yang masuk ke dalam rasio rentabilitas ini ada dua. Pertama ada rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Oke, kita lihat ya apa itu. Nah, di sini rentabilitas ekonomi yang pertama yaitu fungsinya perbandingan antara laba usaha dan seluruh modal yang digunakan. Oke, di sini rumusnya yaitu laba operasi. Laba operasi dibagi total aktiva. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, ada rentabilitas modal sendiri. Fungsinya apa? Yaitu perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dan jumlah modal sendiri. Oke, kemudian rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam soal, ini juga Ibu tampung pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin. Kita bahas dulu dari pertanyaan dari Destina. Oke. Di sini Destina bertanya apa sih likuiditas perusahaan itu? Oke, di sini Ibu menjawab yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Oke, likuiditas perusahaan itu yaitu pengertian dari rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Oke, paham ya? Kemudian Ibu akan menjawab pertanyaan dari Irma. Income statement itu apa? Income statement itu adalah bahasa Indonesianya laporan laba rugi. Oke, paham ya? Kalau ada tulisan income statement itu artinya laporan laba rugi. Kemudian di sini Lisda, rasio pasar itu apa? Nah, di sini rasio pasar itu rasio yang mengukur kinerja perusahaan, mengukur kinerja keuangan perusahaan yang tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Oke, jadi contohnya masuk ke dalam rasio pasar ini, Lisda pengen menanam saham di suatu perusahaan A, akan tetapi cara menghitungnya menggunakan rasio pasar seperti itu. Rumusnya ini, rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan yang tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Oke, paham ya? Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau penjelasan dari Ibu masih kurang bisa dipahami, kalian nanti boleh bertanya langsung ke Ibu. Boleh melalui Google Classroom atau melalui WA ya. Selanjutnya pertanyaan dari Sylvia. Oke, biasanya perusahaan menganalisis rasio keuangannya sama rasio macam apa? Apa alasannya?
Terus apa perusahaan menggunakan semua metode rasio keuangan? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Biasanya perusahaan ini menganalisis rasio keuangan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Misal, perusahaan ini ingin mengetahui suatu utangnya harus seperti apa, kemudian dibayarnya harus seperti apa. Nah, itu biasanya bisa menggunakan current ratio atau rasio likuiditas. Nah, jadi perusahaan ini biasanya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Baru dia akan menggunakan analisis rasio yang akan kita bahas ya. Kemudian apa alasannya ya? Karena sesuai dengan kebutuhannya, dia ingin tahu nih keuangannya seperti apa, kemudian dia ingin dianalisis seperti itu. Terus apa perusahaan menggunakan semua metode rasio keuangan? Bisa jadi, biasanya kalau semuanya menggunakan metode rasio keuangan itu kurang tidak, karena hanya sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Contoh, kalau perusahaannya ini pengen menganalisis rasio rentabilitas atau rasio solvabilitas, ya maka dia akan menganalisis hanya itu saja. Gitu, rasio-rasio lainnya tidak. Gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rizka. Rasio solvabilitas itu apa? Oke, di sini udah Ibu jawab. Rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Oke, paham ya? Berarti hampir sama dengan rasio yang likuiditas. Likuiditas yang mana nih? Current ratio, quick ratio, atau cash ratio. Jadi, rasio solvabilitas ini rasio yang menunjukkan aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan hutang. Oke. Paham ya? Jadi fungsinya rasio solvabilitas itu untuk mengetahui. Oke. Kemudian pertanyaan dari Fitsum, Fitri Sumina, mengapa laporan keuangan penting untuk pembuatan keputusan perusahaan? Oke, sesuai dengan yang tadi Ibu bilang, kenapa sih laporan keuangan itu penting untuk pengambilan keputusan? Karena dasar dari sebuah keputusan atau perusahaan ini ingin mengambil suatu keputusan dari akar masalah yang dia hadapi, itu dilihat dari laporan keuangannya. Jadi, perusahaan itu harus mempunyai sebuah laporan keuangan, baik yang perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Oke, paham ya? Maka jadi kalau kalian ingin membuat suatu usaha, kalian harus mempunyai laporan keuangan yang baik dan benar, supaya usaha kalian itu berkembang terus-menerus. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ini pertanyaan dari kalian yang sudah Ibu tampung. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi atau kalian masih ada yang tidak paham, boleh nanti langsung bertanya ke Ibu, bisa melalui Google Classroom atau WA. Paham ya? Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal dari laporan neraca. Nah, di sini PT Erina Arisa periode 31 Desember 2008. Berarti dia sudah membuat laporan dalam satu periode. Dalam satu tahun. Oke, ini bentuk neracanya seperti ini. Ada aktiva lancarnya juga. Kemudian ada aktiva tetapnya juga. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh kalian kemarin ya tugasnya. Kemudian di sini pasifanya ada kewajiban lancar, kemudian ada utang jangka panjang, kemudian ada modal sendiri. Nah, dan hasilnya ini balance ya antara si total aktiva sama total pasifa. Oke,
Ini adalah contoh soalnya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini juga ada laporan laba rugi. Laporan laba ruginya seperti ini. Oke, kalian nanti lihat. Nanti sambil Ibu mengerjakan cara pengerjaannya, kalian boleh lihat materi yang sudah Ibu berikan ke kalian untuk melihat contoh soalnya ya. Ini laporan laba rugi dan ini laporan perubahan modal ekuitas. Oke, kita masuk ke dalam pengerjaan soalnya ya. Oke.